Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi qad ja'ala syahrul ramadhana lil muttaqin. Asyhadu an la ilaha illallah syahadatal mujahidin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu khatamul anbiya'i wal mursalin. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala nabiyina wa rasulina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Bapak Ibu jamaah Mimbar Unima yang insya Allah dimuliakan, diberkahi, dirahmati, diampuni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Puji syukur kita hadirkan ke hadirat Ilahi Robbi pada kesempatan ini. Banyak nikmat telah diberikan kepada kita semua, sehingga kita bisa menjalankan dan bertemu kembali dengan bulan suci Ramadan tahun ini, dan bisa melaksanakan berbagai macam bentuk ibadah, sakwarnining amal ibadah atau amal kesayangan, amal kebaikan, dengan sehat walafiat, tidak ada aral melintang suatu apapun. Juga tak lupa sholawat serta salam semoga senantiasa terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang curahan rahmat tersebut juga semoga senantiasa terlimpahkan kepada keluarga beliau, para sahabat, juga kepada semua umatnya. Jamaah Mimbar Unima yang dimuliakan Allah, strategi dari Wali Songo dalam dakwah Islam pada zaman itu, waktu itu, antara lain satu itu dengan sekaten. Dari kata apa sekaten itu? Karena orang Jawa itu sering menyingkat, sehingga kata panjang menjadi pendek. Dari apa kata sekaten itu? Sekaten itu dari kata syahadatain. Saya mengutip atau berdasarkan dari buku IPS Sejarah Nasional SMP Negeri. Sekaten itu dari kata syahadatain. Dari kata syahadatain ini kemudian timbul istilah yang mudah dipahami, singkat, yaitu sekaten. Kenapa disebut dengan sekaten? Karena pada waktu itu mayoritas di Nusantara itu bukan beragama Islam, jadi tidak mudah untuk mengislamkan orang yang belum beragama Islam pada waktu itu. Maka kalau dulu pada waktu sekaten itu, masuk di area sekaten itu gratis, cukup mengucapkan syahadatain, yaitu lafadznya asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kemudian masuk ke area sekaten gratis, tidak dipungut biaya speser pun, sehingga secara tidak langsung dia sudah mengucapkan syahadat itu, sudah masuk Islam gitu. Sehingga Islam bisa tersebar ke seluruh Nusantara dan banyak pengikutnya. Kemudian saya membaca dalam buku IPS Sejarah Nasional SMP Negeri itu, yang kedua itu ada nyadran gitu. Saya menceritakan, menjelaskan urut-urutannya, tidak menjelaskan yang selainnya. Jadi nyadran itu ada pada zaman kerajaan Majapahit, yaitu raja yang keempat, Hayam Wuruk. Urut-urutannya adalah sebagai berikut. Silakan nanti dicek di buku IPS Sejarah Nasional SMP Negeri. Pada zaman dulu itu kerajaan Hindu-Buddha, salah satunya itu ada Singosari, yang rajanya itu adalah Ken Arok, Ken Dedes, Anusapati, Toh Jaya, dan raja yang terakhir pada masa keemasan itu adalah Kertanegara. Kertanegara ini Raja Singosari yang terakhir, puncak keemasannya itu punya anak 4 putri semua. Yang keempat namanya Gayatri. Kemudian 4 putri Kertanegara ini itu diperistri oleh satu pendiri kerajaan Majapahit,
namanya Raden Wijaya. Agar warisannya atau bagian hartanya tidak ke Lio, bahasa Jawanya, tidak ke orang lain, tapi tetap di 4 istri itu. Maka Raden Wijaya ini memperistri 4 sekalian, ya. 4 saudara sekalian ini diperistri, ya, anak dari Kertanegara ini. Yang keempat ini namanya Gayatri, ya. Jamaah Mimbarun 5 yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tapi Raden Wijaya ini mempunyai selir. Selir itu wil, wanita idaman lain, dan punya anak. Selir Raden Wijaya itu adalah seorang Melayu, ya, atau keturunan Melayu. Namanya Darapeta, dan melahirkan seorang anak namanya Kologemit, begitu. Kalau dalam budaya Jawa itu kan lebih akrab dipanggil Parabannya, ya. Nama kemudian berganti nama menjadi Jayanegara karena menjadi raja yang kedua, ya. Jamaah Mimbarun 5 yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Raja yang kedua Majapahit ini setelah pendirinya Raden Wijaya ini adalah Jayanegara. Ya, dari anak selirnya itu, wilnya itu, ya. Jamaah Mimbarun 5. Kemudian Raja Jayanegara ini karena memimpin tidak sebijak bapaknya atau Raden Wijaya, maka kemudian dibunuh oleh tabib istana pada waktu itu, ya. Kalau nggak salah Empu Tanca itu yang bunuh, diracun kemudian mati. Kemudian pada waktu itu yang jadi ratu atau raja yang paling tepat adalah istri yang keempat dari Raden Wijaya, yaitu Gayatri. Tapi Gayatri nggak mau jadi ratu, justru memilih menjadi bhiksuni. Jadi biksu laki-laki itu adalah biksuni, gitu ya. Gayatri memilih menjadi biksuni, nggak mau menjadi ratu, ya. Kemudian Gayatri ini seorang biksu tapi punya anak, ya. Anak yang pertama putri, yang kedua putra. Yang putri yang anak pertama ini namanya adalah Tribuana Tunggadewi Jaya Wisnu Wardani, gitu. Sehingga yang naik menjadi ratu atau raja Majapahit yang ketiga itu adalah Tribuana Tunggadewi Jaya Wisnu Wardani, anak dari Raja Patni Gayatri ini. Jadi Raja Patni ini adalah sebutan seorang kalau dalam ajaran Islam adalah ustadz atau ustadzah, begitu. Maka ajaran Hindu itu Raja Patni itu seperti itu, ya. Jadi Raja Patni ini memilih menjadi biksuni, tidak mau menjadi ratu, sehingga Gayatri ini memilih menjadi biksu, ya, biksuni, nggak mau jadi ratu atau raja, sehingga ratu atau raja tahta kerajaan pada waktu itu, kerajaan Majapahit pada waktu itu kemudian dialihkan kepada Tribuana Tunggadewi Jaya Wisnu Wardani sebagai raja atau ratu yang keempat kerajaan Majapahit. Jamaah Mimbarun 5 yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Tribuana Tunggadewi Jaya Wisnu Wardani ini menikah dengan Kertawardhana, kalau nggak salah itu dalam sejarah itu, ya. Kemudian lahirlah Hayam Wuruk, ya. Hayam Wuruk menjadi raja yang keempat, ya, dari kerajaan Majapahit. Nah, dalam buku literasi IPS Sejarah Nasional SMP Negeri itu dikatakan Raja Hayam Wuruk melakukan upacara cerada untuk memperingati dan menghormati arwah leluhurnya yang bernama Raja Patni Gayatri, gitu. Apa itu upacara cerada itu? CRADHA. Di bulan Badra dalam buku itu, ya. Badra adalah ruah, gitu. Upacara cerada yang dilakukan oleh Hayam Wuruk ini adalah upacara sesaji untuk menghormati arwah leluhur mereka dengan berbagai macam makanan, begitu. Bahkan bahasa Jawanya ingkung ayam, atau bahkan menyembelih kerbau, kambing dan lain sebagainya, dan makanan yang lain untuk disajikan kepada arwah leluhur mereka. Karena apa? Karena arwah leluhur menurut mereka itu, ajaran Hindu Buddha itu, bisa dimintai pertolongan, begitu. Jamaah Mimbarun 5 yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi
Cerada ini yang orang Jawa mengatakan nyadran. Karena orang Jawa kalau berbicara awalnya C itu kagok. Ono buto nyaplok bulan. Nah, ini sebenarnya kata dasarnya caplok, tapi bacanya ngomongnya nyaplok. Jadi awalnya NZ. Caplok menjadi nyaplok. Cerada menjadi nyadran. Begitu. Jamaah Mimbar Unima yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi cerada atau nyadran ini mengalami akulturasi budaya. Apa itu akulturasi budaya? Akulturasi budaya adalah perpaduan, percampuran dua budaya atau lebih yang membentuk satu budaya baru, sehingga nyadran itu menjadi budaya di Indonesia. Jamaah Mimbar Unima yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi itulah urutannya ya. Saya berdasarkan dari buku IPS Sejarah Nasional SMP Negeri, silakan dicek ya di situ bahwa nyadran cerada ya. Raja Hayam Wuruk melakukan upacara cerada atau nyadran di bulan Badra ya. Badra itu adalah ruah ya. Sehingga kemudian itu dimasuki oleh Wali Songo untuk menyiarkan agamanya dengan mengirim doa pada bulan ruah begitu. Jamaah Mimbar Unima yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan ya. Mohon maaf atas segala kekurangan, kekhilafan. Aqulu qouli hadza fastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim wa qur rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.